Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai sejahtera Tuhan besertamu. Ketika berkunjung di daerah pedesaan dan persawahan, kita bisa melihat seekor kerbau yang dengan sabar menarik pedati atau bajak yang dipasang di pundaknya. Setiap meter sawah dijalani dan dibajak sampai tugasnya selesai hari itu. Manusia dapat belajar sabar dan kuat dari seekor kerbau dalam memikul pedati kehidupannya dengan beban syarat yang dimuat di atasnya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, sebab mereka akan beroleh kekuatan. Dan Yesus dalam Injil hari ini mengajak para murid untuk mengikuti teladannya, dan cita-citanya itu tidak memberati hidup para murid. Dia justru ingin memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari kita datang kepadanya yang selalu terbuka menyongsong kehadiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kekuatan hidup kami, Engkau mengundang kami untuk menimba kekuatan baru dari Yesus Putramu. Dalam Dialah kami akan beroleh kekuatan dan kelegaan. Semoga kami belajar setia memikul kuk dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Dialah Tuhan dan pengantara kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, permasalahan hidup tidak akan pernah berkesudahan selama kita masih berjuang di dunia. Ketidakmampuan seseorang memikul beban hidupnya menjadikan dia merasa letih, lesu, dan berbeban berat yang tak tertanggungkan. Harapan dalam dirinya menjadi redup, bahkan hampir padam. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Allah yang selalu peduli dan menaruh perhatian kepada anak-anaknya. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya agar beroleh kelegaan dan ketenangan dari Dia. Segala persoalan hidup akan dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dekatilah, peluklah, dan jika engkau merasa perlu mengeluarkan air matamu, hanya Dia yang mengerti semua pergumulan hidup kita. Tuangkanlah air matamu kepada Tuhan kita itu. Gereja, setiap umat beriman, hendaknya menjadi tempat perjumpaan bagi setiap orang yang bisa memberikan rasa lega dan penghiburan bagi sesamanya. Imam dan umat beriman tidak boleh menjadi hakim yang memutus rahmat Allah bagi siapa Allah menghendaki rahmat-Nya mengalir. Justru kita harus menjadi pengantar yang baik agar orang yang penat hatinya beroleh sukacita dan kegembiraan setelah berjumpa dengan kita. Gereja adalah rumah Bapa yang harus selalu siap menerima setiap orang dengan segala permasalahan hidup mereka, meskipun mereka ibarat anak yang hilang, seperti perumpamaan dalam Injil Lukas. Mereka tidak boleh diusir, sebab mereka pasti datang didorong oleh Roh Bapa kita. Mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat pasti datang karena didorong oleh Roh Allah untuk mendapatkan kelegaan melalui kita. Maka jangan tutup pintu gereja bagi kehadiran mereka yang berbeban berat. Gereja adalah rumah keluarga yang siap merangkul anak-anaknya yang letih, lesu, dan berbeban berat. Gereja harus menciptakan suasana yang meringankan beban setiap anak-anaknya yang datang sambil memikul beban berat dalam hidupnya.
Semoga gereja dapat mewujudkan Kristus yang selalu memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Tuhan Yesus Kristus, sakramen Ekaristi yang kami sambut memberikan kelegaan dan kekuatan bagi kami dalam menapaki jalan hidup kami. Semoga kami tak pernah sungkan untuk datang kepadamu, sumber kesegaran hidup kami. Engkaulah Tuhan yang maha baik dan selalu mengerti persoalan hidup kami, anak-anak-Mu. Dikau kami puji, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari selalu mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan kelegaan ketika berani datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.